Halo para handsome lover, wibu dan otaku sekalian yang lagi nonton rekomendasi anime ini. Hidup kalian nampaknya kurang gula, jadi tonton top 10 anime romance isekai yang penuh dengan gula. Mungkin asupan gula kalian akan bertambah, tapi stres kalian juga bakal bertambah kalau kalian masih belum punya pacar sampai sekarang. Dan nonton anime romance yang penuh dengan gula ini. Dan mending kita langsung aja klik rekomendasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidewa Awards. Ini dia. Kano juga Kosaku Teni Itaryu. Di sini, setelah meninggal secara misterius, Rinko atau Park Eun-ha berinkarnasi sebagai Raelina, putri dari keluarga kaya MC Milan, dalam novel yang ia baca. Namun, Raelina hanyalah karakter pendukung yang akan segera mati. Orang yang membunuhnya adalah tunangannya sendiri. Raelina yang mengetahui hal ini dari novel berencana untuk memutuskan pertunangannya. Ia pun mendekati dan membuat kesepakatan dengan Noah, orang paling berpengaruh di kerajaan dan calon penerus tahta tertinggi. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi tunanganku selama 6 bulan. Itulah yang dikatakan Raelina ke Noah. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Apalagi kalian para ciwi-ciwi penyuka anime romance kerajaan. Aku Yakurejo Nano de Last Boss wo Katemi Masita. Aku akan memutuskan pertunanganku denganmu. Kata-kata penolakan tiba-tiba diucapkan di pesta malam yang gemerlap. Aileen Lauren Daughtry mendapatkan kembali ingatan di kehidupan sebelumnya dan memahami situasinya saat ini. Dia berada dalam game otome kesukaannya, Seitu Matu Otome no Regalia. Ya, dia menjadi tokoh antagonis Aileen yang menghalangi cinta dari heroin. Menurut ingatan di kehidupan sebelumnya, kalau dia melanjutkan rute cerita saat ini, takdir yang menunggu di depan hanyalah kematian yang kejam. Namun jika dia mengambil rute Raja Iblis Cloud dan mendapatkan cintanya, dia mungkin dapat terhindar dari cerita bad ending. Tolong nikahi aku, kisah Aileen pun dimulai. Intinya teman-teman, nggak perlu banyak bacot. Kalau kalian menyukai anime romance fantasi, wajib banget nonton anime yang satu ini, cuh. Wah. Zero no Sukaiman, penyuka kata-kata baka-baka wajib banget nonton anime yang satu ini. Louis adalah seorang gadis yang sangat buruk dalam menggunakan sihir. Karena hal itu, teman-teman di kelasnya menjulutnya Louis si Zero. Pada awal tahun ajaran baru di Akademi Sihir Tristain, murid-murid kelas 2 melakukan ritual khusus untuk memanggil familiar yang akan menjadi pelindung dan partner mereka. Biasanya familiar yang dipanggil adalah makhluk magis. Namun Louis justru memanggil Hiraga Saito, anak remaja biasa dari Jepang. Kisah keduanya pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime genre romance fantasi dengan cewek yang tsundere, wajib banget nonton anime ini. Sangat gue rekomendasikan. Apalagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, wajib banget lah cuy. Rekishini no Koru, aku Joni Naruto. Aku benci perkataan gadis baik yang sering muncul dari heroin. Jadi aku berinkarnasi sebagai Alicia, tokoh antagonis wanita favoritku dalam game otome. Untuk menjadi tokoh antagonis yang paling jahat di dunia, Alicia harus jadi orang yang kuat dan cerdik. Namun, entah mengapa setiap kali dia berusaha berbuat jahat, semakin banyak pula respon yang tak terduga dari orang-orang di sekitarnya. Ya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance kerajaan, kalian wajib nonton anime ini. Sangat aku rekomendasikan cok, wajib banget, apalagi kalian para ciwi-ciwi di luar sana. Level Tukara Cheat Data Moto Yusa Koho no Matari Isekai Life. Kalau kalian suka nonton anime di mana karakter utamanya itu dihianati dan menjadi overpower, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Di sini, Banaza yang setiap hari bekerja sebagai pedagang, tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dia dipanggil ke kerajaan sihir Clayrode sebagai kandidat pahlawan. Namun karena kemampuannya hanya level 1, dia didiskualifikasi dan parahnya lagi, dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Dia berusaha bertahan hidup di perbatasan kerajaan, melawan slime dan menaikkan levelnya jadi level 2. Dan pada saat itu, statusnya tiba-tiba berubah menjadi tak terbatas. Intinya para handsome lover, wibu dan otaku sekalian yang menyukai anime isekai, di mana karakter utamanya itu dihianati dan menjadi overpower dan punya cewek yang suka sama dia yang gede, wajib banget nonton anime yang satu ini. Nyet. Tenku no Escaflowne. Aku jamin wibu zaman batu cuma sedikit yang tahu tentang anime yang satu ini. Jadi aku rekomendasikan untuk kamu yang belum pernah nonton animenya. Oke, di sini Hitomi Kanzaki adalah seorang siswi berusia 15 tahun yang menyukai kartu tarot dan ramalan. Namun suatu malam hidupnya berubah drastis ketika seorang pemuda bernama Van Vanel tiba-tiba muncul dari langit bersama seekor naga ganas. Berkat firasat si Hitomi, Van berhasil mengalahkan naga itu. Tetapi tiba-tiba muncul cahaya misterius yang menyelimuti mereka berdua. Saat sadar, Hitomi mendapati dirinya berada di dunia asing bernama Gaea, di mana bumi terlihat menggantung di langit. Di dunia baru ini, Hitomi mengetahui bahwa Van adalah pangeran kerajaan Vanelia. Sayangnya, kerajaan tersebut lagi diserang oleh kekaisaran Zeibak. Van mencoba melawan dengan menaiki Escaflowne, sebuah armor mekanis milik keluarganya. Tetapi tetap kalah, dan Vanelia akhirnya hancur.
Dalam pelariannya, Hitomi dan Van bertemu dengan Allen Caesar, seorang kesatria tampan dari Austria, yang mengejutkan si Hitomi karena wajahnya mirip dengan pria yang dia sukai di bumi. Dengan bantuan sekutu baru mereka, Hitomi dan Van berjuang melawan pasukan Zeibak yang berusaha membangkitkan kekuatan kuno yang berbahaya. Intinya para yang lover wibu dan otaku sekalian, bagi kalian yang belum pernah nonton animenya, aku sangat menyarankan kalian untuk menontonnya karena anime ini menurutku bagus banget, cuk. Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku Chicho wo Shiranai Kamigami no Shito. Kalau kalian punya waktu luang, paling tidak kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Di sini, Shinya Kazuya meninggal setelah melindungi seorang gadis di Toserba. Ketika terbangun, dia berada di dunia lain, dunia pedang dan sihir yang dia impikan. Ketika Kazuya terlahir kembali sebagai Ken Form Silverhawk, putra ketiga bangsawan, pada hari ulang tahunnya yang kelima, dia mengikuti adat istiadat untuk dibaptis di sebuah gereja. Dia dianugerahi sejumlah berkah dan status yang luar biasa. Ini adalah kisah reinkarnasinya, kisah bagaimana dia di dunia lain, dia belajar bertempur dan kisah asmaranya. Intinya para lover wibu dan otaku sekalian yang suka nonton anime isekai, paling tidak ya kalian tonton sajalah anime yang satu ini. Cukup aku sarankan. Otome Game Sekai wa Mob Nikki Wishi Sekai desu. Leon berinkarnasi dalam dunia otome game yang sangat menyiksa. Di dunia baru ini, wanita yang berkuasa dan hanya pria tampan macam gua yang diakui. Tak seperti dirinya yang memiliki tampang karakter pendukung macam kalian yang pas-pasan mukanya. Untungnya Leon masih memiliki ingatan kehidupan sebelumnya tentang game yang kini dia tinggali ini. Dengan ingatannya sebagai senjata pamungkas, dia berusaha merevolusi dunia barunya sekarang agar dapat kehidupan dengan tenang dan damai tentunya. Ya, dia pengen cuma hidup santuy lah cuy. Jadi intinya kalau teman-teman kalian belum nonton atau kalian pun belum nonton, tonton anime ini dan share kepada teman-teman wibu kalian video ini supaya mereka tahu, cok. Sekai Saikyo no Ansatsusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Kalian suka nonton anime isekai dengan karakter utama yang overpower dan punya harem, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Intinya karakter utama kita itu adalah seorang pembunuh bayaran dulunya dan berinkarnasi lagi ke dunia baru dengan pengetahuan dan pengalaman modern dia serta sihir dan teknik khusus dari dunia baru. Dia ingin menjadi seorang pembunuh terhebat dalam sejarah. Dan yep, intinya kalau kalian suka nonton anime isekai, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Gak usah banyak bacot, tonton aja. Kekkon Yubi wo Monogatari. Di sini karakter utama kita, Sato, siswa biasa yang naksir pada teman masa kecilnya, Hime. Ketika Sato akan mengungkapkan perasaannya, Hime tiba-tiba pindah ke tempat yang jauh. Sato pun mengejar Hime hingga dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Hime ternyata adalah salah satu dari 5 putri cincin atau Yubiwa no Himegimi. Di dunia lain, Hime yang bertemu dengan Sato tiba-tiba memintanya untuk menikahinya dan mengemban tugas berat sebagai pahlawan atau raja cincin untuk melindungi dunia dari ancaman besar. Tak hanya itu, ia juga harus mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari cincin itu dengan menikahi 4 putri lainnya. Kisah Sato bersama 5 putri di dunia lain pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance harem dan fantasi yang ada sihir-sihirnya, kalian wajib nonton anime ini, cuk. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.